Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Sabrina dari kelas 6B dengan NPM 2262100008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kepenyiaran, kekurangan, dan kelebihan radio dan televisi. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit apa itu penyiaran. Seperti yang ada pada PowerPoint, penyiaran adalah pancaran melalui ruang angkasa oleh sumber frekuensi dengan sinyal yang mampu diterima di telinga atau didengar dan dilihat oleh publik. Penyiaran merupakan bentuk pengiriman pesan melalui media televisi atau radio dengan tidak dikontrol secara teknik oleh penerima. Jadi, penyiaran itu adalah proses mengirimkan informasi atau hiburan melalui udara menggunakan sinyal frekuensi yang dapat diterima oleh publik. Nah, penyiaran ini biasanya dilakukan melalui media televisi atau radio, dan orang-orang yang menerima siaran tersebut dapat mengontrol proses teknis penyiaran. Artinya, mereka hanya menerima pesan yang disiarkan tanpa bisa mengubah atau mengatur penyiaran tersebut. Dalam kepenyiaran terdapat jenis-jenis yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu radio dan yang kedua itu televisi. Seperti yang tertera pada PowerPoint, radio adalah salah satu media komunikasi dalam peradaban modern, di mana radio merupakan media elektronik yang luas dan cukup diminati. Radio memiliki kecanggihan teknologi modern yang menggunakan sarana gelombang untuk melakukan komunikasi, di mana hal ini cukup berpengaruh dalam beberapa aspek kehidupan manusia, terutama layanan komunikasi dan informasi, menurut Abidin 2020. Jadi, maksudnya itu adalah radio itu merupakan media komunikasi yang penting di zaman modern ini. Nah, radio ini menggunakan teknologi gelombang untuk menyampaikan informasi dan komunikasi dan sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal layanan komunikasi dan penyebaran informasi. Nah, yang kedua itu televisi. Televisi merupakan teknologi informasi yang paling luas penyebarannya. Dengan kemajuan teknologi, penyiaran televisi dapat menyebar ke sarana yaitu internet. Kebutuhan masyarakat akan informasi dan hiburan sudah menjadi konsumsi sehari-hari. Menurut Kurniawati 2020. Nah, di sini maksudnya adalah televisi ini merupakan salah satu teknologi informasi yang paling banyak digunakan di masyarakat. Nah, seiring perkembangan teknologi, siaran televisi kini juga bisa disebarkan melalui internet. Nah, masyarakat sekarang sudah terbiasa mengakses informasi dan hiburan setiap hari melalui televisi dan platform lainnya. Selanjutnya adalah kelebihan radio menurut Maulana 2020 dalam Adawiyah et al. 2024. Yang pertama itu keunggulan radio sebagai media massa itu antara lain yang pertama, harganya juga terjangkau dan hanya sedikit orang yang mampu membelinya. Jadi, harga radio itu tidak terlalu mahal ya pada masa kini. Jadi, bisa dijangkau oleh siapa saja. Nah, yang kedua, kita dapat berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Nah, maksudnya itu radio ini bisa dibawa kemana-mana, bisa ditenteng dengan tangan kita, mau dibawa ke ruangan satu ke ruangan lainnya. Jadi mudah mendapatkan informasi di mana saja dengan cara membawa radio itu. Nah, yang ketiga ini, jika radio Anda memiliki perekam, Anda dapat merekam program penting dan mendengarkannya nanti. Jadi kalau misalnya radio yang kita beli itu ada perekamnya, kita bisa merekam program-program penting atau kegiatan-kegiatan penting dan bisa kita dengarkan nanti saat membutuhkannya. Nah, yang keempat itu radio dapat mengembangkan imajinasi pendengarnya. Jadi,
saat mendengarkan radio, mungkin saja ada pendengar yang bisa mengembangkan imajinasinya atau berpikir secara luas saat mendengarkan radio. Nah, yang kelima itu mendorong partisipasi aktif peserta. Yang keenam, yaitu radio dapat memberi Anda sesuatu yang lebih baik, semacam informasi yang sangat penting, informasi yang berguna mengenai ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Lalu, yang ketujuh, radio dapat menyediakan berita dan informasi yang autentik, orisinal, kredibel, dan terpercaya. Nah, autentik sini maksudnya informasi yang asli atau yang sebenarnya, tidak dibuat-buat. Lalu orisinal itu adalah sesuatu yang baru, yang belum pernah kita dengar, dan kredibel dan terpercaya. Lalu yang kedelapan itu merangsang kreativitas pendengar. Jadi bisa meningkatkan kreativitas pendengar saat mendengarkan radio ya. Lalu yang kesembilan itu radio mempengaruhi pembentukan kepribadian. Yang ke-10, selektivitas dalam pemilihan program dan segmen audiens. Selanjutnya yaitu kekurangan radio. Nah, yang pertama, durasi program radio terbatas. Radio dalam setiap programnya dibatasi durasi waktunya. Jadi, kekurangannya ini, radio ini punya waktu yang durasi yang terbatas. Jadi, saat menyampaikan informasi, kita bisa mendengarkannya secara terburu-buru, seperti itu ya. Jadi itu kekurangannya. Jadi sehingga kita mendengarkannya kurang mengerti gitu. Nah, yang kedua itu sifat radio adalah auditori untuk didengar. Maka isi siaran yang sampai ke telinga pendengar hanya sekilas dan sepintas lalu saja. Nah, jadi isi pesan dan informasi yang disampaikan melalui radio itu tidak tertanam di pikiran, jadi hanya sepintas lewat saja. Lalu mungkin saja bagi seseorang yang mudah lupa itu akan hanya teringat informasi itu hanya beberapa menit lalu dilupakan begitu saja karena sifatnya radio, sepintas saja gitu. Lalu yang ketiga itu mengandung gangguan. Nah, setiap penyampaian komunikasi dengan menggunakan bahasa, lisan, atau ucap itu melalui media mengalami gangguan seperti gangguan teknis. Jadi kalau misalnya sedang mendengarkan radio, lalu terkadang ada jaringan yang sedang tidak bagus atau buruk. Jadi saat mendengarkan informasi bisa saja suara dari radio itu terputus-putus. Jadi informasi yang didapatkan eh, tidak lengkap gitu. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan televisi. Di sini televisi memiliki kelebihan sebagai media massa, yaitu televisi sebagai media massa yang dalam kesehariannya digunakan untuk kegiatan komunikasi diketahui memiliki kelebihan, yaitu dapat menyuguhkan suara serta gambar bergerak. Nah, jadi keunggulan televisi daripada radio, nah itu televisi ini dia menyuguhkan suara atau audio serta menyuguhkan gambar bergerak saat kita berbicara. Jadi saat menyampaikan informasi bisa saja di televisi itu menampilkan sebuah gambar atau fenomena kejadian dan video yang sedang terjadi sehingga pendengar dan yang menonton itu bisa lebih memahami apa yang disampaikan oleh yang menyampaikan berita saat itu. Di balik kelebihan televisi tadi, terdapat juga kekurangan dari media televisi. Yang pertama itu kendala operasional dalam proses migrasi total dari
Teknologi analog menuju digital sangat terkait dengan kesiapan mayoritas penonton televisi di Indonesia yang masih menggunakan televisi analog. Yang kedua, yaitu secara teknis terkadang masih muncul gangguan siaran berupa cliff effect dan black spot dalam proses siaran digital. Nah, cliff effect dan blank spot ini adalah ketidakstabilan penerimaan sinyal digital yang lemah sehingga menyebabkan siaran terputus-putus atau patah-patah atau bahkan tidak ada gambar jika pesawat televisi tidak memperoleh sinyal sama sekali. Jadi, saat menonton TV, terkadang TV kita itu mengalami fenomena terputus-putus jaringannya yang layarnya tidak bagus, itu yang tiba-tiba layarnya hilang, suaranya hilang, seperti itu ya, itu seperti gangguan teknis pada televisi. Nah, yang ketiga itu bagi lembaga pengelolaan penyiaran dalam jangka pendek, digitalisasi juga mengakibatkan kerugian secara teknis. Nah, pasca migrasi digital, seluruh materi siaran akan dipancarkan oleh lembaga penyiaran multiplexing. Nah, pemancar televisi lokal otomatis tidak digunakan lagi. Jadi, sekian dari penjelasan saya mengenai jenis-jenis kepenyiaran, kelebihan dan kekurangan radio dan televisi. Jika ada kesalahan dalam video ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya.